Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Seperti Jenderal Sudirman yang berani melakukan perlawanan dan mengusir penjajah, begitu juga Ki Hajar Dewantara, pahlawan tanpa tanda jasa yang mewarnai dunia pendidikan, menyingkirkan kebodohan. Sebenarnya apa sih arti pahlawan dan faktor apa yang membuat seseorang bisa dikatakan sebagai pahlawan? Nah, maka dari itu malam ini I'm Possible mengangkat tema Siapa Pahlawanmu? Dan saya tidak sendiri, ada Pak Ipo Santosa dan juga Pak James Gui. Langsung aja ke Pak Ipo. Apa sih arti pahlawan? Ya, jadi kan pahlawan itu kalau dalam bahasa Indonesianya kan berasal dari kata pahala gitu ya. Jadi memang orang yang ada jasanya, ya. Tapi definisi ini, gelar ini harus diberikan oleh orang lain. Jadi kita nggak bisa ngaku diri kita pahlawan. Makanya memang gelar pahlawan itu makin terbatas gitu ya. Karena sudah jatahnya ibaratnya sudah diambil oleh pendahulu-pendahulu kita. Mereka lah yang paling berjasa meletakkan fondasi untuk negeri ini ya. Makanya tidak semua orang bisa otomatis disebut sebagai pahlawan nasional. Tapi itu kan tidak membatasi bahwa kita punya pahlawan-pahlawan pribadi gitu. Orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Mungkin teladan kita, mungkin guru kita, atau yang lainnya. Baik, nah kalau begitu siapa saja nih yang layak sebenarnya disebut pahlawan? Bukan pahlawan bangsa, tapi pahlawan di keseharian juga. Oke, kalau kita mau bicara tentang pahlawan, lebih baik kita lihat definisi yang ada. Ya, saya sudah siapkan definisi. Ternyata dari definisinya menarik sekali. Ya, saya cek definisi hero dalam bahasa Inggris. Inilah definisi hero, Wikipedia dalam bahasa Inggris. Hero adalah seseorang, ya, karakter peran utama di dalam sebuah cerita, bahkan ya dalam kondisi bahaya dia melawan. Dia berani melawan dalam kondisi bahaya melalui kegiatan-kegiatan yang menakjubkan. Itu hero. Ya, jadi terpikir orang-orang seperti ini ya Iron Man, Captain America, Spider-Man gitu kan. Wonder Woman ada juga. Wonder Woman ada, Wonder Woman ya oke. Lalu bagaimana pula dalam bahasa Indonesia? Mari kita lihat definisi bahasa Indonesia. You are right ya, bahasa Indonesia pahlawan itu dari bahasa Sanskerta pahala-wan. Berarti orang yang membuahkan pahala. Ya, orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Ini definisi dalam bahasa Indonesia bagus sekali. Orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya. Menarik sekali definisi Barat tidak ada unsur pengorbanan ya. Definisi Indonesia ada unsur pengorbanan dalam membela kebenaran atau perjuang yang gagah dan berani. Berarti saya ambil dari definisi ini yang membuah hasil yang berkualitas. Nah berdasarkan definisi ini, Iron Man, Spider-Man, dan Captain America tidak membuahkan hasil yang berkualitas kecuali banyak duit buat produser karena box office record ya. Tapi kalau kita lihat, kalau dianggap kami ini berguna buat orang lain, berguna buat bangsa dan negara, berarti kami adalah buah yang berkualitas ya. Berarti orang tua kami yang menghasilkan buah kan seperti ini. Oh, berarti mereka lah yang pahlawan. Berarti berdefinisi orang tua kami lebih berpahlawan daripada Captain America. Apakah ada perbedaan antara pahlawan dan tokoh idola atau role model atau teladan? Kalau idola kan asal katanya idol gitu ya. Jadi memang yang dipuja, dipuji gitu. Bisa jadi memang si orang tua ini ya, bisa jadi memang si pahlawan ini, bisa jadi juga yang lain. Makanya kadang-kadang kita ngefans sama Justin Bieber misalnya gitu ya, Kim Kardashian gitu ya. Nah ini sekedar dipuja-dipuji saja. Tapi belum tentu itu memang orang ini berjasa dalam kehidupan kita. Belum tentu dia ada ya pengorbanan untuk kita. Jadi orang seperti ini belum tentu disebut pahlawan. Iya, jadi kalau misalnya banyak anak muda zaman sekarang bilang, oh my hero is Justin Bieber, Kim Kardashian. Mungkin itu my idol lebih tepatnya ya. It's not really a hero, bukan benar-benar pahlawan. Karena apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka korbankan. Itu bisa jadi positif maupun bisa jadi negatif. Karena orang yang kita mengidolakan bisa jadi sosok-sosok tertentu atau memang pahlawan. Kita cenderung belajar atau meniru dari mereka. Because
consciously or subconsciously they become our role models in behavior as well as in values. Baik. Ya, jadi kalau kita pilih pahlawan yang salah atau pahlawan jarang salah sih ya, tapi kalau kita pilih idola yang salah mengidolakan orang, values-nya, yang behavior-nya yang memang cocok di sana tapi belum cocok untuk budaya kita, kita bawa loh. Benar. Saya masih ingat ya. Saya jadi ingat di buku Ipo itu 7 keajaiban rezeki, dan Mas Ipo ini selalu mengingatkan kita dengan yang namanya sepasang bidadari ya, bagaimana kita harus menghargai orang tua, bagaimana kita harus melihat bahwa orang tua itu sebenarnya pahlawan kita loh, karena dia sudah begitu banyak berjasa. Jadi apakah sebegitu pentingnya bahwa semua anak-anak harus mengidolakan atau menjadikan orang tua sebagai pahlawan? Ya, itu salah satunya. Kita bersyukur dibesarkan di Asia ya, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura gitu ya. Orang Asia ini cenderung memuliakan orang tua. Ya. Itu udah good point ya. Kalau kita lihat, apakah teman-teman pergi langsung ke Eropa sana atau ke Amerika atau minimal lihat film, itu kadang-kadang mereka terhadap orang tua tidak ada respeknya. Ketemu mungkin cuma setahun sekali atau mungkin tidak ketemu sama sekali. Bahkan dia menikah pun dengan keputusannya sendiri tanpa minta ridho sama orang tua gitu ya. Kalau orang tua pun lagi misalnya broken gitu ya, lagi broke gitu ya, lagi bangkrut, itu kadang-kadang ya sering anak tidak mau membantu karena dia menganggap ya kamu membesarkan aku itu ya sudah kewajibanmu. Betul, bahkan sebenarnya dalam sapa menyapa aja mereka memanggil nama ya, tidak memanggil dengan ayah, bapak, ibu, panggil nama aja seakan-akan teman. Dan sering sekali kasusnya memang bagaimana anak akhirnya menuntut orang tuanya, itu sangat-sangat sering terjadi di barat. Nah, kita ini nilai-nilai Asia memang sedikit berbeda dan ini bagus ya, perlu kita pertahankan. Orang Indonesia apapun culture-nya, apapun agamanya sangat memuliakan orang tua. Ya, ini good point ya, karena memang begitu kita dekat sama orang tua, menghormati orang tua, itu kan manfaatnya buat kita sebenarnya. Gitu. Dan sangat setuju sih, karena kalau kita lihat orang-orang besar ya di Indonesia bahkan juga di luar negeri, contohnya misalnya kayak Pak Khairul Tanjung, Pak Ahok, Pak B.J. Habibie, ya mereka adalah orang-orang yang tidak melupakan jasa orang tua, bahkan bukan hanya tidak melupakan, tapi mereka memuliakan orang tua mereka. Dan dengan itu pahalanya juga makin lebih banyak lagi. Jadi itu patut kita contoh ya. Nah, tapi Pak Ipo, ironisnya zaman sekarang anak muda cenderung gengsi dan malu untuk bisa pahlawan saya adalah orang tua saya. Nah, kalau misalnya anak sendiri tidak mau mengakui atau bahkan tidak melihat bahwa orang tuanya adalah sosok pahlawan, itu sebenarnya apa yang salah? Ya. Jangan dijawab dulu Pak Ipo. Kita akan bahas seperti biasa, tentunya masih di I'm Possible, siapa pahlawanmu? Dari Impossible jadi I'm Possible. Kebanyakan kita expectation-nya, harapannya orang tua ini mesti ideal. Kayak di film-film, kayak di sinetron. Ya, yang memang dia pergi pagi, pulang sore, pulang malam, kerja keras, sikapnya bijaksana.